Ya, gitu. Ini apa di sekolah menjelang akhir bulan mau ulangan apa ada ulangan harian juga, Niko? Enggak, Pak. Paling 2 minggu lagi ulang. Ulangan akhir. Berarti apa? Pelajaran-pelajaran biasa ya, terakhir-terakhir ya, Iya, bab akhir. Itu kapan? Siapa? Nelva. Yang pameran setelah ulangan ya? Sebelum, Pak. Oh, sebelum. Kapan? Berarti sekarang ini? Belum. Kapan itu, Niko? Kapan Nelva? Pelaksanaan. pameran itu Tanggal 4, Pak. Itu tanggal apa? Berapa lama? 1 hari? Iya, 1 hari, Niko. Tanggal 4 aja. Satu hari aja, Pak. Baca. Oke, ya. Apa? Puji Tuhan, siang hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mudah-mudahan dalam waktu yang ada, kita bisa menyelesaikan dengan baik, yang bukan hanya menjadi wawasan atau menambah pengetahuan, tapi juga menguatkan iman kita dan kita semakin kenal dekat dengan Tuhan. Hari demi hari kita berdoa dulu. Yesus, pagi hari ini atau siang ini kami akan belajar firman-Mu. Dan yang kau memberkati kami Tuhan, memberi hikmat bagi kami, baik bagi Niko, Nelva, juga saya, untuk mengerti apa yang ada di balik pembelajaran firman Tuhan kali ini, untuk jadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu yang ada, juga jaringan yang ada, alat yang kami pakai, semua aman dan menunjang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, puji Tuhan, Ibu dan Eva, sebentar lagi kalian akan kelas 12 atau akhir di SMA. Tidak terasa. Ya, hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan, eh, masih seputar kitab Kejadian, yaitu tentang tokoh atau satu peristiwa. Lalu yang lalu kita belajar ada seorang tokoh bernama Henok yang diangkat sama Tuhan hidup-hidup. Kali ini setelah peristiwa Nuh, Nabi Nuh, yaitu peristiwa air bah, ada sebuah peristiwa yang tidak kalah pentingnya dicatat oleh Alkitab, yaitu mengenai Menara Babel. Ada cuma kisahnya, ceritanya cuma singkat sedikit, tapi itu memberi kesan yang banyak di anak-anak Tuhan, tertulis di Alkitab. Menara Babel, ini gambarannya seperti ini. Niko pernah mendengar kata Menara Babel atau apa yang kamu ketahui tentang Menara Babel? Kalau ada seberapa yang kamu ketahui? tahu, Pak. Apa, Pernah. apa yang kamu pernah tahu? Menara Babel itu menara yang hampir mencakar langit. Ya, cakar langit. Mereka mau membuat gedung yang tinggi sampai ke langit. Ya, kalau istilah sekarang, gedung pencakar langit. Seperti yang disampaikan oleh Niko, ya benar sekali. Walaupun pada akhirnya nggak sampai ke langit. Nanti digambarkan keropos di atasnya. Menurut Nelva, apa yang pernah tahu mendengar tentang Menara Babel, apa yang kamu ketahui? Eh, Dibuat untuk agar bisa apa melihat Tuhan atau bertemu Tuhan gitu. Untuk apa? Dibuat. Agar bisa kayak apa eh, melihat Tuhan gitu. Ya, mereka membuat Menara Babel supaya mencapai ke surga. Mencapai ke langit. Belum mencapai ke surga berarti bertemu Tuhan. Jadi itu yang mereka inginkan. Membangun sampai ke atas, ke atas, ke atas. Padahal sebenarnya langit itu tidak ada ujungnya. Semakin kita ke atas ya, langit itu tidak akan sampai-sampai. Terus ada lagi. Jadi orang-orang berpikir, oh, kita akan membangun sampai ke langit. Ya, langit itu yang mana? Langit itu kan sesuatu yang tidak tidak ada ujungnya. Misalnya atap kan ada ujungnya. Langit kan nggak ada. Nggak mau terus sampai ke atas. Oke, kita coba mempelajari Menara Babel ini dengan membaca keseluruhannya, yaitu di Kejadian 11, hanya 9 ayat.
seperti biasa kita akan baca titik-titik ini adalah ayat 1 sampai 4. Minta tolong Niko baca yang ini ayat 1 sampai 4, nanti Nelva yang 5 sampai 9. Silakan, Niko. Kelihatan ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 4. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Oh, ya ini. oh, kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ya, Nelva berikutnya. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan men- mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Terakhir, Nelva 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah kekacaubalauan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya, pada akhirnya mereka membangun, ketika mereka awalnya mau membangun menara sampai ke langit, tapi usaha itu akhirnya digagalkan sama Tuhan, dan dengan cara bahasanya dikacaukan. Ada kalimat tidak ini. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak dan tidak akan dapat terlaksana. Ini artinya bukan berarti yang dilaksanakan selalu berhasil, tapi eh, ketika mereka tidak melibatkan Tuhan ya tidak terjadi yang direncanakan. Apa yang kita pelajari dari Menara Babel? Yang pertama kita ini sebagai pengantarnya bahwa setelah air bah, orang mulai tidak mematuhi rencana Allah. Mereka berbuat semaunya sendiri. Tidak percaya pada rencana Allah karena melihat bahwa oh, Tuhan itu menghukum dengan air laut, dengan air bah. Oleh karena itu mereka mulai berkumpul di sebuah tanah yang luas. Tadi disebutkan di tanah Sinear. Berkumpul di sini untuk membangun menara. Tujuannya untuk mencoba mencapai ke surga. Karena dikira, oh surga di atas, di langit, mau membangun. Semua orang ini masih saling mengerti, saling memahami. Tapi ya, pada akhirnya mereka jadi salah paham. Di gambar ini pun terlihat mereka salah paham. Yang bapak baju putih ini ngomong ke sini, ini merasa lu nggak ngerti ngomong apa, ini juga ngomong apa. Karena bahasanya sudah dikacaukan. Di pada awalnya mereka membangun menara ini di belakangnya menara, dibangun, dibangun, dibangun. Yang pertama yang harus kita pelajari, yang bisa kita pelajari bahwa setiap rencana harus melibatkan. Dalam setiap perencanaan kita harus melibatkan Tuhan. Dalam pembangunan Menara Babel, mereka merencanakan sendiri. Mereka membangun sendiri. Bahkan mereka mau mencapai ke langit. Mereka berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Niku, nggak tolong bacakan ini. Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Iya, ini kalau orang dunia itu punya istilah bahwa manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Tuh, dari ayat ini kan manusia memikirkan jalannya seperti ini yang akan kita kerjakan ini nanti ke sana sini. Tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Di dalam kenyataannya, prakteknya mungkin tidak seperti yang dipikirkan. Tuhan yang menentukan arah langkah. Nelva, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, Menara Babel dibuat dengan keinginan pribadi.
rencana manusia sendiri tanpa melibatkan Tuhan sedikit pun. Jadi mereka ingin membangun menara ini masih baik-baiknya mereka. Orang banyak berkumpul membangun menara ini ada gambar orang-orang sampai di atas. Setiap rencana, rancangan, atau program yang tidak melibatkan Tuhan sebagus apapun, percaya itu akan menghasilkan kegagalan. Kita boleh merancangkan sesuatu, tapi tidak melibatkan Tuhan, itu karena mungkin kita punya dana, punya keuangan, punya daya pikir yang baik, punya perencanaan yang teliti. Tapi kalau nggak melibatkan Tuhan, hasilnya adalah kegagalan. Firman Tuhan yang dibaca tadi mengajarkan bahwa manusia boleh merencanakan jalan-jalan, tapi Tuhan yang menentukan langkah-langkah. Artinya, tanpa petunjuk Tuhan, kita tidak bisa mengerjakan apapun juga yang kita rencanakan dan rencanakan. Tanpa kehendak Tuhan, semua sia-sia. Kita merencanakan A, B, C, D, tapi kita nggak berdoa, nggak membawa pada Tuhan, ya semua akan berantakan. Kita berdoa itu apa? Merasa bahwa kita nggak bisa tanpa Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Tuhan, ini kami mau pergi ke sini dalam liburan ini, misalnya liburan atau dalam situasi ke depan. Minta tolong Tuhan menyertai. Atau bukan liburan, pada waktu kalian mau keluar rumah sekalipun, mau kemana, mau ke rumah teman Tuhan, bagaimana menurut Tuhan, saya serahkan dalam tangan Tuhan supaya aman dalam perjalanan. Sekalipun kita sering ke rumah teman atau ke satu tempat yang kita sering datang ke gereja sekalipun, dekat atau kita kenal jalannya, kita tetap perlu melibatkan Tuhan. Supaya perjalanan kita aman, berangkat sampai pulang, tidak ada masalah. Di tempat sini semalam ada kecelakaan, di tempat yang mungkin anak biasa lewat, kebetulan anak SMP, dia naik motor, mungkin terlalu kenceng, nggak lihat-lihat, ada orang nyebrang. Dia tertabrak, meninggal. Padahal dia anak sekolah kan dia jalan satu jalan dengan teman-temannya di tempat yang biasa dia lewat sehari. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita pun akan mengalami kegagalan atau situasi yang celaka. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Contoh merencanakan sesuatu. Ini ada gambar orang sedang berpikir merencanakan sesuatu. Ditempel di tembok, di dinding atau di kaca. Misalkan rencana liburan. Liburan mau kemana? Kalau ke sini itu berapa biayanya? Kendaraannya apa? Kita merencanakan sesuatu. Atau rencana mau masuk ke sekolah tertentu. Lulus SMP mau ke SMA yang sekarang. Atau nanti mau lulus SMA ke universitas atau ke perguruan tinggi yang lain. Rencana mau beli sesuatu. Jangan punya uang, mau beli sesuatu. Ada banyak rencana dalam hidup kita. Mau bekerja di mana juga. Bahkan mau pergi atau keluar rumah sekali. Kita perlu melibatkan Tuhan. Apa melibatkan Tuhan? Minimal kita berdoa. Tuhan, saya mau keluar. Atau mau bekerja. Atau mau melanjutkan kuliah Tuhan. Minta pertolongan. Untuk jangka panjang misalkan mau kuliah atau melanjutkan kerja dan sebagainya. Kita melibatkan. Mau liburan melibatkan. Satu kali kami keluarga itu mau liburan. Dan ya kami nggak ada dana terbatas ke tempat wisata namanya Jatim Park. Jatim Park 3 yang terbaru. Di situ ada dinosaurusnya. Ada replika dinosaurus. Pokoknya ada dunia dinosaurus. Nah, kami mau ke sana. Kan nggak ada dana. Bagaimana juga harus kalau dihitung keuangan juga naik bis nanti nyambung kemana, naik kereta nyambung apa, terlalu banyak biaya. Kalau sewa mobil juga biayanya besar juga. Kan berdoa setiap hari, setiap malam. Ya setiap malam sebelum tidur. Satu kali tidak terduga ada seorang yang menghubungi seorang dia bekerja di Hong Kong, terus bilang kalau bulan 9 mau pulang ke Indonesia. Tempat dia tinggal di mana? Di Kota Batu. Kota Batu itu adalah tempat di mana Jatim Park itu berada. Dan dia berkata minta didoakan. Dan dia sediakan dananya. Nah, kirim uangnya sejumlah 2 juta rupiah. Dan itu cukup untuk kami berangkat sewa mobil. Dan ketika kami setelah mengunjungi orang itu, kami masih ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Jatim. Tuhan menyiapkan segala sesuatunya di luar yang kami pikirkan. Kami nggak pernah berpikir bahwa ini akan datang pulang ke Indonesia. Kami berdoa mulai bulan 7,
jam 9 dia pulang, sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ketika kita merencanakan sesuatu melibatkan Tuhan, Tuhan pasti menolong menyertai kita. Kalian juga mau masuk kelas 12, masih kurang setahun lebih untuk nantinya ke perguruan tinggi. Bisa berdoa mulai dari sekarang. Tuhan, yang mana yang harus kami lakukan? Kami mau masuk ke kuliah, dana tidak ada. Kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan siapkan. Kalau mau bekerja sekalipun, mulai dari sekarang kalian. Yang ini merencanakan sesuatu, libatkan Tuhan dalam segala. Nah, ini kata-kata dari saya. Dalam setiap perencanaan, jangan lupa selalu libatkan Tuhan. Sebab ketika kita melibatkan Tuhan, semua langkah kita akan dibuat berhasil. Ada saja jalannya. Dan terbuka berbagai hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelum. Tiba-tiba saja, ada jalan. Tiba-tiba saja ada pertolongan. Tiba-tiba saja ada. Dilibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Diskusi yang pertama, pernah nggak Niko dan Nelva, kalian tuh punya rencana sesuatu yang kamu pikirkan, kamu pertimbangkan, dan kamu mendoakan. Pernah nggak Nelva? Rencana apa yang pernah kamu buat? Pernah kamu pertimbangkan, kamu pikirkan, kamu buat, dan kamu berdoa untuk rencana tersebut, perencanaan. Eh, Mungkin kalau misalnya apa kayak mikir buat lanjut PTN ini apa pas kelas 3 nanti Hmm. udah mulai berdoa mau kemana. Sudah mulai berdoa ya? Iya. Juga misalkan mau ke PTN tertentu, itu sudah ada gambarannya. Iya, Pak. Nah, itu doakan tidak apa-apa. Secara spesifik Tuhan, saya ingin kuliah di sini Tuhan, jurusan ini. Doakan, tidak apa-apa. Mulai dari sekarang. Nanti apapun yang jadi kendala itu nggak usah dipikirkan. Doa dulu, nanti kalau Tuhan izinkan, dia akan buka. Atau kalau Tuhan tidak izinkan, dia akan sediakan kesempatan yang lainnya. Kamu nggak mungkin. Ya, tidak apa-apa. Doakan mulai dari sekarang, supaya Tuhan itu menyiapkan juga yang terbaik bagimu. Percaya Tuhan sudah siapkan dari sekarang, tapi itu kan berdoa juga nanti akan nyambung dengan isi hati Tuhan dan tersedia yang kamu rindu. Niko, adakah kamu punya satu kali punya rencana mungkin yang sudah pernah atau yang masih sedang dipakai? Lebih pengen punya rencana ini sih. Sebenarnya masih bingung sih rencananya apa mau eh habis tamat SMA mau kerja apa kuliah. Hmm, Itu masih berdoa. sudah mulai berdoa. Udah, Pak. Ya, itu akan tidak apa-apa. Tuhan, saya tuh kepinginnya kuliah, tapi masih belum jelas bagaimana Tuhan. Kepingin bekerja saja Tuhan. Tidak apa-apa dengan mungkin sementara sebelum bisa kuliah saya mau kerja dulu saja. Mungkin dengan bekerja kamu ada uang nanti juga bisa. Ya juga, ya kalau saran saya sih pertimbangkan juga ada kesempatan untuk belajar lagi. Walaupun mungkin mau kerja dulu tidak apa-apa. Kan kalau orang kuliah itu tidak ada batas umur ya. Kalau orang SMA, SMP ada batas umur. Kalau kuliah kan mau usia berapa tidak apa-apa. Mau kerja dulu 2 tahun. Kalau SMA kan nggak bisa. Harus usia-usia kali. Kerja nanti ada uang seberapa sambil sambil kuliah malamnya mungkin. Kenapa saya menyarankan sambil kuliah juga? Karena eh, untuk tantangan ke depan, gelar tetap orang walaupun mungkin tidak selalu orang punya gelar itu berhasil, tapi sekarang gelar orang kalau nggak punya gelar ya kan susah. Jadi tetap berdoa Tuhan untuk ke depan bisa kuliah, kerja dulu. Kalau Tuhan beri kesempatan bekerja, akan terbuka. Oh ternyata kerja yang di sini bisa. Mungkin gajinya kecil dulu, tidak apa-apa. Belajar proses dan situ. Ya puji Tuhan. Mulai sekarang ini juga kesempatan yang baik ke depan. Bisa kuliah atau eh,
bekerja lebih dulu. Saya juga punya anak bimbingan, anak rohani perempuan. Dia bekerja sambil kuliah. Kuliahnya kebetulan kuliahnya lewat Zoom. Dan itu lulus selama 4 tahun. Baru tahun lalu dia lulus. Dia lulus, dia gelarnya, dia kuliahnya ini, kuliah di STT, Sekolah Teologi, tapi jurusan Pendidikan Agama Kristen. Bukan yang STH, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Tapi dia bekerjanya sekarang apa? Jadi di poliklinik, poliklinik kesehatan, bagian admin. Ya tidak apa-apa, gelar itu, tapi dia sudah punya gelar. Mungkin satu kali dibutuhkan untuk bekerja di tempat yang lain lebih baik ya, dia siap. Sekarang dia sudah bekerja di poliklinik. Artinya kedua-duanya sudah pernah dia kerja. Oke, ini poin pertama itu. Libatkan Tuhan dalam perencanaan supaya tidak gagal. Menara Babel ini tidak melibatkan Tuhan. Mereka punya keinginan sendiri. Akhirnya di ujungnya tadi sudah kita baca, mereka gagal. Tuhan mengacaukan. Pembelajaran kedua yang bisa kita perhatikan, pelajari dari Menara Babel. Jangan jadi sombong. Apa yang dimaksud dengan orang sombong? Nah, Niko bacakan dulu, minta tolong Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran. Dari tinggi hati mendahului kejatuhan. Iya, Dan tinggi hati kencongkakan dan mendahului kejatuhan. kencongkaan dan tinggi hati ini sama saja. Artinya kesombongan. Congkak dia sombong, tinggi hati ya angkuh, sombong, sama saja. Orang yang sombong mendahului kehancuran. Orang yang tinggi hati akhirnya juga jatuh. Di zaman-zaman ini banyak orang yang sombong, merasa punya jabatan, kekayaan, dan sebagainya, akhirnya ya hancur, jatuh, dan seterusnya. Ayat berikutnya, Nelva, 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi kasihani orang yang rendah hati. Iya, ada kata congkak lagi, sombong. Bahwa Tuhan Allah menentang orang yang sombong, tapi kasihani orang yang rendah hati ditinggikan sama. Apa hubungannya dengan Menara Babel? Motivasi orang bangun Menara Babel yaitu apa? Untuk mencari nama. Coba saya balik sebentar di yang pertama tadi. Ada ayatnya yang mana tadi dibaca Nelva. Eh, atau dibaca sama Niko tadi. Ini ayat yang keempat. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Supaya kita jangan terserak kesulitan. Cari nama itu apa? Cari nama itu cari popularitas, cari keterkenalan, cari apa supaya namanya diketahui banyak orang. Ingin terkenal, populer, ingin diakui banyak orang. Nah, tindakan ini kan sama saja kesombongan. Orang cari nama itu adalah kesombongan. Kesombongan sama saja tidak mau mengakui Tuhan dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Orang yang cari nama itu ingin populer, dikenal banyak orang. Nah, dia sombong. Sombong itu adalah apa? Tidak mau mengakui Tuhan. Tanpa Tuhan saya bisa mengerjakan. Nah, mereka pun juga demikian. Mari kita cari nama. Membangun gedung ini. Satu persatu sudah hampir jadi. Maksudnya sudah banyak bagian yang jadi. Mereka merasa tanpa Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu. Kesombongan yaitu apa? Perilaku yang menonjolkan diri sendiri. Gambarnya ini dia menunjuk diri. Inilah aku. Tanpa aku kalian nggak bisa apa-apa. Tanpa aku nggak bisa berjalan. Kalau nggak ada aku, semua nggak akan selesai. Kalau kalian pernah mendengar orang-orang seperti itu, berkata seperti itu di sekolah mungkin atau di mana, nah, itu termasuk kesombongan. Itu adalah orang yang merasa bahwa dia harus diakui. Tapi kesombongan bukan cuma yang menonjol, ingin dilihat diakui. Orang yang minder pun juga masuk kesombongan. Kenapa? Karena ingin diakui juga. Berkata, aku ini nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Kalau pernah mendengar kata seperti itu,
Sebenarnya dia sombong. Ditunjuk merasa, aku nggak bisa apa-apa, aku ini nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa main musik, suaraku nggak enak. Atau aku nggak bisa khotbah, aku nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong tapi ngomongnya buahnya, nggak bisa semua. Kelihatannya merendah tapi yang ditonjolkan dirinya sendiri. Musa pun demikian. Waktu Tuhan menunjuk dia di sebuah gunung yang ada apinya. Tuhan menunjuk Musa untuk mewakili bangsa Israel. Dia ngomong apa? Jangan aku nggak bisa ngomong, Tuhan nggak lancar omonganku. Aku nggak ngerti apa-apa, nggak bisa. Ngomong nggak bisa, minder. Padahal banyak sekali yang disampaikan. Sampai Tuhan akhirnya marah. Harun saja yang berkata-kata, kamu jadi penyambung. Hati-hati dengan kesombongan. Sombongan perilaku yang menonjolkan diri sendiri. Miliki sikap kerendahan hati. Apa kerendahan hati? Sikapnya dari keterbatasan diri dan mengakui kebesaran Tuhan. Menyadari dirinya terbatas, tapi mengakui kebesaran Tuhan. Bukan minder, tapi menyadari keterbatasan. Contohnya gini, kalau bukan penyertaan Tuhan, saya nggak bisa ada di titik. Semua karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong, saya nggak akan berhasil mengerjakan tugas ini. Nah, itu berarti kan Tuhan yang ditonjolkan, bukan dirinya sendiri. Wah, aku nggak bisa apa-apa. Misalkan orang ditunjuk, dia nggak bisa menyanyi, nggak bisa penyanyi atau main musik. Dia bukan berkata, wah aku nggak bisa apa-apa. Tapi dia berkata, maaf, talenta saya bukan di sini. Saya penyanyi mungkin tidak baik, yang lain saja. Itu mungkin masih lebih daripada apa menghindar-menghindar, tapi ternyata sebenarnya berkata, oh sebenarnya aku loh yang bisa. Kan kadang-kadang ada orang kayak gitu. Ditunjuk, merasa tidak mau, padahal sebenarnya dalam hati kepingin bahwa sebenarnya aku ini bisa, ingin diunggulkan. Nah, itu kesombongan juga. Pembelajaran kedua adalah jangan sombong. Jadi orang jangan sombong. Firman Tuhan berkata, kecongkaan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului jatuh. Hari-hari ini banyak orang yang sombong, merasa punya uang, merasa punya nama, merasa punya segalanya, jadi hancur. Ada artis mungkin yang satu kali dia terkenal, satu kali dia namanya jatuh, dan karena kesalahan dia sendiri, orang pun jadi akhirnya tidak lagi punya hormat ke dia. Hati-hati, quotes-nya atau kata-kata yang menjadi apa motivasi, kita boleh jadi pemimpin, orang jadi orang yang di depan, atau jadi orang yang dikenal banyak orang, tapi tidak boleh menjadi sombong. Tetap memiliki kerendahan hati. Boleh nggak jadi pemimpin? Boleh. Mungkin harus jadi ketua kelas, boleh ditunjuk, nggak jangan menolak. Boleh jadi pemimpin. Jadi orang di depan tidak masalah. Jadi ketua kelompok atau jadi orang yang dikenal banyak orang. Ingin jadi artis Pak, boleh. Tapi tidak boleh menjadi sombong. Disombong merasa bisa segala sesuatu. Tetap memiliki kerendahan hati di manapun juga. Sekalipun jadi orang dikenal, berkata bahwa tanpa Tuhan saya nggak bisa. Tanpa Tuhan saya nggak bisa ada di semua yang ada pada saya ini adalah Tuhan. Adalah orang yang rendah hati tapi tidak minder. Poin terakhir, pernah enggak Niko dan Elva kamu itu ada dalam situasi merasa sombong atau merasa bahwa kamu lebih baik dari orang lain. Kali ini contohnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Pernah enggak Niko kamu itu merasa bahwa kamu nyadari bahwa saya ini sombong. Pernah saya ini merasa bahwa saya lebih. Kalau dari saya dulu ya, saya itu pernah ada di titik bahwa saya ini saya akui saya pernah sombong. Ketika saya mengerjakan pelayanan, saya ini bisa menyelesaikan banyak hal, bisa mengerjakan segala sesuatunya. Artinya memang kalau saya yang mengerjakan itu banyak yang selesai. Saya kenal banyak orang, saya kenal banyak, saya bisa nembus-nembus channel-channel tertentu. Tapi satu kali saya berkata, kalau nggak ada saya, pelayanan itu nggak akan jalan. Nah, di situ saya merasa. Padahal awalnya benar, tapi jadi sombong. Saya jadi akhirnya merasa bahwa tanpa saya nggak bisa apa. Tapi di situ saya mulai merasa sombong dan saya sadar ya, mengakui di hadapan. Ternyata saya salah. Saya pelayanan dan saya. Menurut Niko, pernah nggak kamu ada dalam situasi bahwa kamu ada pada situasi yang ternyata kamu sombong?
Pernah Pak, Apa itu? pas di sekolah sih, itu udah lama sih kelas 10. Mm-mm. Itu Niko pernah ngerasa lebih pintar daripada temen itu. Oh, waktu apa itu? Karena eh, apa ya, dari segi nilai sih ya. Oh, nilaimu lebih bagus dari yang lain. Sama Niko juga pernah ngerasa so jago pas lagi main futsal. Oh, kok jago waktu main futsal. Apa yang membuat kamu rasa kamu jago? Mungkin ngegolkan atau apa? Bikin gol mungkin atau apa? Lebih ke arah ini sih, ngerebut bola dari orang yang langsung. Oh, langsung bisa. Kalau kamu merasa, oh, aku bisa lebih baik. Tapi kamu menyadari pada itu. Karena kayak ini pas ngerebut bola tuh kayak ngerasa oh segini doang skill lu udah. Gitu gitu. Tapi pada titik mana kamu menyadari bahwa ternyata kamu berlebihan, kamu merasa sombong, menyadari. Di titik ya kedua itulah kayak merasa berlebihan. Harusnya diem-diem aja sih. Ya, gitu kan kalau yang menyadari. Ya, memang satu kali ketika kamu bisa merebut bola dari pemain lawan, itu baik. Kamu merasa bahwa ini saya bisa. Tapi ketika terungkap, itu memang kamu merasa bahwa ternyata di situ saya sombong. Ya, puji Tuhan kalau itu menyadari. Nelva, ada enggak kamu satu posisi menyadari bahwa saya ternyata ada pada kesombongan di peristiwa ini? Apa? Eh, Mungkin pada saat kayak saat ngerjain sesuatu bareng temen, Mm-mm. saya ngerasa kalau misalnya saya bisa ngerjain itu sendiri tanpa orang lain. Oh, Tapi ternyata pas saya kerjain sendiri itu nggak menghasilkan yang sesuai yang saya harapkan gitu. Jadi kayak, oh ternyata saya juga harus butuh orang lain juga dalam segala sesuatu gitu. ya, jika kamu mengerjakan sendiri, merasa bisa, ternyata malah banyak yang tidak terselesaikan mungkin. Situ kamu menyadari masih perlu orang. Ya, puji Tuhan. Kita belajar hari ini bahwa dalam segala perencanaan kita perlu dilibatkan Tuhan minimal dalam doa supaya Tuhan membuka jalan. Nanti ada saja jalannya Tuhan. Nah, yang mana tersedia. Mungkin satu rencana kelihatannya gagal, nggak berhasil. Padahal sudah berdoa. Ternyata Tuhan buka jalan yang lain. Dan yang kedua kita belajar jangan sombong. Jadi orang jangan sombong. Karena bagaimanapun kita tidak bisa hidup sendiri dan yang pasti kita perlu Tuhan. Orang sombong akan jatuh, akan hancur dengan sendiri. Di dunia ini kalau kita lihat berita banyak orang yang dulunya dipuja-puja, punya jabatan besar, jabatan tinggi, dihormati oleh orang lain. Ketika sudah tidak menjabat, sekarang malah eh, dihina-hina oleh orang lain, malah mengalami kehancuran. Jadi, jangan sombong, tetap jadi orang rendah hati, sebagaimana firman Tuhan. Oke, Nelva bisa tutup doa, Bisa, Pak. silakan. Mari kita bersatu doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hingga pada siang hari ini pertemuan komsel kami yang singkat ini, Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Oki yang telah menyampaikan firman-Mu, yang telah mengajari kami bahwa kami tidak boleh sombong, Tuhan, dan eh, harusnya apa mengandalkan-Mu lebih lagi ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Pak Oki dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan dan pelayanannya Tuhan agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan seluruh kegiatan kami hari ini dan ke depannya hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Nego dan Nelva, dan seberkati. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak.